semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan membahas tentang liquid with liquid, yang dimana itu adalah proses pencampuran antara dua cairan. Proses ini memiliki berbagai peranan penting dalam berbagai industri, seperti industri kimia, industri makanan, dan juga industri farmasi. Karena kualitas dan homogenitasnya itu akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Liquid with liquid adalah proses pencampuran dua cairan yang tidak saling bercampur dan saling bercampur. Jika kedua cairan saling larut, maka akan membentuk campuran homogen. Namun, jika dua campuran tidak saling larut, maka diperlukan proses yang khusus. Pada liquid with liquid terdapat tiga jenis pencampuran yang terjadi tergantung pada sifat cairan yang digunakan. Yang pertama ada dissolution, dan yang kedua ada emulsification, dan yang ketiga ada dispersion. Yang pertama adalah dissolution. Di dissolution sendiri merupakan proses dua cairan yang saling larut dan membentuk satu fase homogen. Contohnya adalah alkohol dengan air. Pada proses ini pencampuran terjadi dengan mudah karena kedua cairan memiliki sifat yang kompatibel. Jenis yang kedua adalah emulsification. Emulsification merupakan proses yang terjadi ketika dua cairan tidak saling larut seperti minyak dan air dipaksa untuk bercampur. Pada proses ini terbentuk droplet kecil dalam cairan lain sehingga membutuhkan energi yang cukup tinggi. Jenis yang ketiga adalah dispersion. Dispersion merupakan proses penyebaran satu cairan dalam bentuk tetesan kecil ke dalam cairan lain. Proses ini mirip dengan emulsification, namun biasanya kurang stabil dan dapat terpisah kembali. Nah, untuk melakukan proses pencampuran tersebut, itu biasanya digunakan suatu sistem, yang dimana disebut dengan agitated tank. Agitated tank adalah alat atau sistem pencampuran yang berupa tangki yang dilengkapi dengan pengaduk atau agitator untuk mencampur cairan sehingga menjadi lebih merata. Agitated tank itu merupakan suatu sistem pencampuran yang terdiri dari mixing tank, agitator, dan juga baffle. Selanjutnya, mixing tank akan berfungsi sebagai wadah pencampuran dan umumnya berbentuk silinder. Bentuk ini dipilih karena mampu menghasilkan distribusi aliran yang lebih merata. Selanjutnya, untuk agitator, itu berfungsi untuk menghasilkan aliran dan turbulensi sehingga cairan dapat tercampur. Pemilihan agitator disesuaikan dengan prosesnya. Untuk dissolution digunakan agitator sederhana, sedangkan untuk emulsion dan dispersion digunakan redstone turbine karena menghasilkan turbulensi yang tinggi yang akan memecah cairan menjadi droplet kecil. Selanjutnya, untuk baffle itu merupakan pelat pada dinding yang tangki yang berfungsi untuk mencegah terbentuknya vortex atau pusaran. Dengan adanya baffle ini, proses pencampuran akan menjadi lebih efektif. Prinsip kerja agitator tank, agitator memutar cairan sehingga terbentuk aliran dan turbulensi. Turbulensi ini membantu mencampurkan cairan dan memecah cairan menjadi droplet-droplet kecil. Selain itu, aliran yang terbentuk di dalam tangki akan menyebabkan cairan bergerak secara menyeluruh, baik secara radial maupun aksial, sehingga seluruh bagian cairan dapat saling berinteraksi. Dengan adanya pergerakan ini, proses pencampuran menjadi lebih merata dan tidak hanya terjadi di satu bagian saja. Selanjutnya itu, perancangan sistem pencampuran dilakukan dengan mempertimbangkan jenis proses yang terjadi. Pemilihan agitator, bentuk tangki, dan penggunaan baffle sangat mempengaruhi efektivitas pencampuran. Sebagai contoh, emulsification membutuhkan turbulensi tinggi sehingga digunakan rastor turbin, sedangkan dissolution cukup menggunakan agitator sederhana. Dapat disimpulkan bahwa liquid with liquid terdiri dari distillation, emulsification, dan dispersion. Dengan pemilihan alat dan perancangan yang tepat, proses pencampuran dapat berlangsung secara efektif dan optimal. Terima kasih.